Jumlah warga etnis Tionghoa relatif sedikit di Indonesia, hanya 0,86% atau sekitar 1.738.936 orang berdasarkan data tahun 2022. Di Jakarta, jumlah warga Tionghoa juga masuk kategori minoritas karena tidak sampai 5% dari 10 juta lebih penduduknya. Namun, meski minoritas, etnis Tionghoa berjaya di sektor ekonomi, sehingga karena pengaruhnya di sektor ini, peranan etnis Tionghoa saat gelaran pemilu sangat penting. Saat ini ada 3 nama yang digadang-gadang bakal mencalonkan diri pada Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dari ketiga nama itu, yang mana ya yang akan dipilih mayoritas warga Tionghoa? Untuk mengetahuinya, Merohman Official mewawancarai seorang tokoh Tionghoa yang juga seorang aktivis. Yuk, disimak. Ya, konstelasi politik yang ke depan tentunya adalah masalah Pilpres yang pasti akan menghangat dan mungkin agak sedikit memanas ya menjelang kampanye dan hari H penentuannya. Tetapi ini adalah satu pembelajaran demokrasi politik yang harus dipahami oleh seluruh anak bangsa dan seluruh masyarakat. Namun juga perlu teladan nih dari para pemimpin dan petinggi-petinggi dari partai politik, khususnya para tokoh-tokoh masyarakat, bahwa demokrasi pemilihan presiden secara langsung ini adalah ciri khas demokrasi Pancasila ala Indonesia yang tidak mengaduk atau mencampur adukan antara keyakinan dan kepercayaan pada masing-masing, atau katakan tidak lagi memakai politik-politik identitas atau yang bernuansa sara terhadap demokrasi yang tumbuh di negeri Pancasila ini. Dan ekspektasi kita adalah walaupun demikian akan memanas, tapi saya kira kedewasaan politik telah tumbuh cukup baik selama ini. Pada umumnya mayoritas Tionghoa tentunya ingin pemimpin yang dapat mengendalikan kemampuannya untuk membawa negara ini kepada kedamaian, kesejukan, tidak membuat distorsi, tidak melakukan tebang pilih terhadap tindakan hukum, sehingga terasa nyaman, dan tentu saja pemerintahan yang kuat yang didukung oleh rakyat karena memiliki satu agenda kerja yang baik dan berpotensi memang untuk memajukan negara ini secara luas. Soal kandidat, saya kira memang masing-masing memiliki pilihannya, Mbak, yang kita tidak bisa intervensi. Tapi dari ketiga itu kecenderungannya kemana, Pak? Kalau di Kalau merujuk pada kandidat, tentu saja kita lihat bahwa popularitas saat ini boleh kata cukup berimbang. Tapi yang paling memberi contoh dari hasil-hasil pilpres sebelumnya, kita melihat ternyata banyak juga kalangan Tionghoa yang tadinya menilai salah terhadap sosok Prabowo, tetapi kemudian mengerti bahwa beliau memang sosok yang cinta kepada negaranya dan bangsanya, dan kebetulan dalam kesempatan menjadi bagian dari kabinet bisa menunjukkan hal itu. Dan orang Tionghoa banyak yang simpatik akhirnya pada sosok yang satu ini. Sedangkan yang lainnya kan seperti Pak Anies itu kan ya tentu masih banyak kontroversi memimpin Jakarta kemarin ini, sehingga kalangan Tionghoa juga masih banyak tanda tanya. Kalau Pak Ganjar mungkin cukup populer di daerah tertentu seperti di Jawa Tengah tentunya. Ya itulah pembagiannya.